pertama, pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal atau dana pada suatu aset atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan atau nilai tambah di masa depan. Investasi dapat berupa pembelian saham, obligasi, properti, atau instrumen keuangan lainnya yang diharapkan memberikan imbal hasil atau return dalam bentuk capital gain, dividen, bunga, atau pendapatan lainnya. Selanjutnya, kenapa harus berinvestasi? Berinvestasi bukan hanya sekedar menyimpan uang, tetapi memiliki tujuan strategis untuk mengelola keuangan secara efektif. Berikut alasan pentingnya berinvestasi. Yang pertama, melawan inflasi. Investasi menjaga nilai uang agar tidak tergerus inflasi dengan meningkatkan aset seiring waktu. Yang kedua, mencapai tujuan keuangan. Investasi membantu mewujudkan tujuan seperti membeli rumah, pendidikan, atau pensiun secara terencana. Yang ketiga, pendapat pasif. Investasi dapat menghasilkan penghasilan rutin tanpa perlu bekerja aktif seperti dividen, bunga, atau sewa. Yang keempat, bunga majemuk. Bunga majemuk membuat nilai investasi tumbuh lebih cepat karena bunga dihitung dari total nilai sebelumnya. Yang kelima, keamanan finansial. Investasi yang tepat membantu membangun stabilitas keuangan jangka panjang dan menghadapi kondisi darurat. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis investasi. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan pemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua itu ada reksadana, yaitu dana kolektif dari investor yang dikelola manajer investasi ke berbagai instrumen. Lalu yang ketiga ada deposito dan P2P lending, yaitu investasi dengan risiko rendah hingga menengah tergantung platform. Lalu yang keempat itu ada obligasi, yaitu surat berharga dari pemerintah atau perusahaan dengan bunga dan pokok dibayar sesuai jadwal. Lalu yang kelima ada emas dan properti. Ini tuh aset real yang nilainya relatif stabil dan bisa memberi keuntungan jangka panjang. Lalu selanjutnya harus investasi kemana? Pemilihan instrumen investasi harus disesuaikan dengan profil risiko, tujuan keuangan, dan jangka waktu investasi. Contohnya yaitu untuk jangka pendek 1-3 tahun bisa memilih deposito, reksadana pasar uang, dan juga obligasi jangka pendek. Dan untuk jangka menengah 3-5 tahun bisa memilih reksadana campuran, obligasi korporasi, dan juga properti. Lalu untuk yang jangka panjang lebih dari 5 tahun bisa memilih saham, reksadana saham, properti, maupun emas. Kemudian apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat atau sistem yang mempertemukan para investor dan perusahaan yang membutuhkan modal melalui penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Pasar modal ini berperan penting dalam perekonomian karena dapat membantu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana seperti investor ke pihak yang membutuhkan dana seperti emiten. Seperti itu. Selanjutnya itu ada produk pasar modal. Produk yang diperdagangkan di pasar modal meliputi yang pertama saham. Itu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Lalu yang kedua obligasi, surat utang yang memberikan bunga tetap atau variabel. Lalu yang ketiga ada reksadana, dana yang dikelola profesional dan diinvestasikan ke berbagai instrumen pasar modal. Lalu yang keempat ada derivatif, yaitu instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar seperti saham, indeks, atau komoditas. Alasan mengapa pasar modal menarik untuk investasi yaitu karena potensi return yang tinggi. Saham dan instrumen pasar modal lainnya memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi konvensional seperti deposito. Lalu yang kedua yaitu transparansi dan regulasi matang. Pasar modal diawasi oleh OJK sehingga memberikan perlindungan dan transparansi kepada investor. Lalu alasan berikutnya yaitu diversifikasi investasi. Investor dapat memilih berbagai produk investasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan mereka. Lalu
likuiditas yang tinggi. Saham dan obligasi dapat diperjualbelikan dengan cepat di pasar modal, sehingga investor dapat dengan mudah mengubah investasinya menjadi uang tunai. Mudah dan terjangkau. Dengan kemajuan teknologi, investasi di pasar modal kini dapat dilakukan secara online dengan modal awal yang relatif kecil. Lalu materi berikutnya yaitu tentang saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak mendapatkan bagian keuntungan perusahaan atau dividen dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Mekanisme perdagangan saham. Prioritas harga dan waktu. Order jual dan beli saham diproses berdasarkan harga terbaik atau harga tertinggi untuk beli, terendah untuk jual, dan waktu masuk order atau first in first out. Kemudian satuan perdagangan, yaitu saham diperdagangkan dalam satuan lot, biasanya satu lot sama dengan 100 lembar saham. Kemudian auto rejection, yaitu saham pasar modal memiliki mekanisme auto rejection untuk menolak transaksi yang dilakukan di luar batas harga wajar atau limit harga harian guna menghindari manipulasi pasar. Kemudian penyelesaian transaksi, yaitu setelah transaksi terjadi, proses penyelesaian atau settlement dilakukan dalam waktu T+2, yaitu 2 hari kerja setelah tanggal transaksi, di mana saham dan dana resmi berpindah tangan. Yang ke-10, pembukaan rekening efek dan RDN. Untuk mulai berinvestasi pasar modal, investor harus membuka yang pertama, rekening efek. Rekening yang digunakan untuk menyimpan saham dan instrumen pasar modal lainnya dibuka di perusahaan sekuritas atau broker. Dan yang kedua, rekening dana nasabah atau RDN. Rekening khusus di bank yang digunakan untuk menyimpan dana investor yang akan digunakan untuk transaksi pembelian dan penjualan saham. Proses pembukaan rekening biasanya melibatkan pengisian formulir, verifikasi identitas, dan penandatangan kontrak dengan perusahaan sekuritas.